Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mengurai kisah seorang sufi agung, Syekh Al-Habib Hamzah Sulaiman Harun, yang berasal dari Gunung Karang, Kampung Salagunung, Kelurahan Pagar Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelum mengulas kisahnya, silakan di-subscribe, like, dan share. Kebiasaan menyandarkan kepada hal materi cenderung hanya akan berubah teror batin belaka, bergelayut dalam angan-angan ketidakpastian, dan bahkan menjerumuskan pada kesesatan tak bertepi. Dari sana teringat ungkapan Sufi Agung Syekh Al-Habib Hamzah Sulaiman Harun, atau yang lebih akrab disapa dengan Ki Harun. Ia menginginkan jika dalam berperilaku, dalam beramal, seyogianya kita tidak menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La i'timada illa billah. Gelar sufi yang disandang beliau bukan semata-mata melekat darinya, namun terdapat banyak cerita yang menyudahi kisah soal kesufiannya. Ki Harun lebih memilih hidup zuhud dengan berkelana ke pegunungan sebagai tempat favoritnya untuk beribadah serta bermunajat dengan khusyuk. Wali Allah yang satu ini juga oleh para ulama besar di tanah Banten juga disebut Walitul Adat, sekaligus paku tanah Banten. Sosok Ki Harun memang tidak semasyhur Abuya Dimyati, Cidahu, Abuya Bustomi, serta beberapa ulama besar lainnya. Namun bagi sebagian masyarakat Banten mengatakan justru sosok inilah yang menjadi pelindung atau penanggung jawab dari beberapa waliullah di tanah Banten. Sosoknya yang merakyat dan mau membagi ilmu kepada siapapun. Beliau bertugas berkeliling dan bersilaturahmi dengan para kiai untuk membantu urusan mereka. Jika punya suatu hajat, selalu meminta doa kepada beliau. Biasanya Ki Harun meminta mahar yang aneh-aneh, seperti minta kurma, pisang. Semuanya makbul dan terjadi apa yang dihajatkan mereka. Cukup banyak karomah atau keajaiban yang dimiliki Ki Harun. Hal ini terbukti dari kebiasaan beliau yang kerap kali ditunjukkan kepada masyarakat. Tidak bisa dicerna dengan akal, bahkan kebiasaan beliau bisa dibilang aneh dan nyeleneh. Ternyata kebiasaan aneh itu menggambarkan sesuatu hal yang akan terjadi pada seseorang
kepada lingkungan di sekitarnya. Ucapan dan tingkahnya yang nyeleneh mengandung filosofi dan makna yang sulit ditangkap dengan akal. Salah satunya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Ki Harun selalu mendatangi rumah warga yang ia senangi. Beliau senang meminta makan atau uang, dan anehnya setiap yang beliau minta, orang-orang yang ia minta mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga banyak orang mengharapkan senang diminta beliau. Namun permintaan beliau harus sesuai dengan apa yang beliau ucapkan, tidak boleh kurang ataupun lebih, sehingga beliau selalu diburu oleh orang-orang yang meminta berkahnya. Di antara karomah Ki Harun yang berhasil dihimpun, mengisyaratkan pembangunan jalan dengan mobil mainan, kemudian mendatangkan sesuatu dengan menundukkan waktu. Karomah lainnya menurunkan hujan dengan menembok lingkaran di salah satu pohon. Salah satu kejadiannya terjadi di pondok pesantren Abuya Bustami di Santri. Karomah lainnya berpindah-pindah tempat dalam waktu yang cepat, dan setiap tempat atau petilasan yang pernah beliau tempati di kemudian hari menjadi ramai. Berikut karomah lainnya, yaitu hidup kembali setelah dikuburkan. Demikian uraian kisah ini. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat, dan jangan ketinggalan subscribe, like, dan share untuk mendapatkan ulasan berita terbaru terkait kisah keajaiban makam keramat Ki Harun yang tidak ditemukan jenazahnya ketika dibongkar. Mohon maaf bila ada kekeliruan sejarah di dalam isi berita channel ini, karena manusia adalah tempat benar dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.